Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Dr. Haji Winaroswina SEMM CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Rini Astuti, SPT MM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Cantika Tajri Agnia dengan NPM 41224231102558. Saya dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang selama di LPK Astakarya dengan judul Manajemen Pelayanan Back Office di LPK Astakarya Bandung. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir refleksi diri. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sebagai lembaga yang telah berpengalaman, LPK Astakarya menyediakan berbagai program pelatihan, termasuk penguasaan bahasa Jepang, pembekalan budaya kerja, serta pengembangan keterampilan teknis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dikirim tidak hanya memenuhi standar kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan budaya kerja di Jepang. Dalam mendukung misinya, LPK Astakarya memiliki sistem manajemen yang terstruktur, termasuk manajemen pelayanan di bagian back office. Bagian ini menjadi salah satu elemen krusial dalam memastikan kelancaran proses administrasi, pengelolaan data, hingga pelayanan kepada peserta pelatihan dan mitra kerja. Pelayanan back office yang efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan penyaluran tenaga kerja ke Jepang. Kegiatan magang di LPK Astakarya memberikan penulis kesempatan untuk memahami dan berpartisipasi langsung dalam manajemen pelayanan back office. Selain itu, pengalaman ini menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi dengan praktik nyata di dunia kerja. Fokus pada manajemen pelayanan back office memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pengelolaan administrasi yang terorganisasi dan penggunaan teknologi modern untuk mendukung operasional lembaga. Sebagai lembaga yang berorientasi internasional, LPK Astakarya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya untuk memenuhi standar global. Hal ini menjadikan pelayanan back office sebagai salah satu topik yang menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam laporan magang ini. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua, yaitu profil perusahaan. LPK Astakarya adalah lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan peserta magang agar mampu bertahan hidup di negara Jepang. Tidak mudah hidup di negara canggih ini, perlu keahlian dan kemampuan khusus sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan menjadi tempat bekerja. Adapun materi pelatihan kerja yang kami berikan tidak hanya teori, melainkan praktik, sehingga peserta yang akan magang di Jepang memiliki kesiapan yang matang. Kurikulum yang kami suguhkan juga terbagi menjadi 3 bagian, yakni materi dasar, materi inti, dan materi khusus. Materi dasar terdiri dari keterampilan bahasa, pemahaman pola hidup di Jepang, latihan fisik, serta materi survival life in Japan. Materi inti terdiri dari pengetahuan dalam bagaimana bekerja dan memahami setiap bidang yang akan digeluti di tempat peserta magang, baik dalam sistem kerja dan pemahaman etos kerja masyarakat Jepang. Dan yang terakhir, materi khusus terdiri dari materi keterampilan di perusahaan peserta magang. Adapun visi, misi, dan tujuan LPK Astakarya. Visinya menciptakan pelatihan kerja yang profesional dan berkualitas untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang terampil,
ahli, produktif, kompeten, dan dapat bersaing di era globalisasi. Selanjutnya ada misinya. Yang pertama, memberdayakan sumber daya manusia Indonesia melalui perjalanan dan pengalaman hidup di Jepang yang dapat mengubah perspektif kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai jenis pelatihan keterampilan dan bahasa Jepang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan mendorong berkembangnya produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, memperkuat hubungan internasional, globalisasi, kontribusi ke masyarakat internasional. Lalu selanjutnya ada tujuan dari LPK Astakarya ini, yaitu magang akan membawa peserta keluar zona nyaman mereka. Menempuh perjalanan dan pengalaman hidup di Jepang akan mengubah perspektif hidup mereka, membawa pengalaman baru di luar CV mereka. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga yaitu aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktikan magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan 23 Desember 2023. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja mulai dari setengah 9 pagi sampai jam 4 sore. Adapun waktu istirahatnya yaitu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke. Nah, ada pelaksanaan magang. Nah, di sini tuh ada mengirim arsip ke LPK Astakarya Jakarta. Praktikan diberikan tugas untuk mengirimkan arsip perusahaan melalui Baraya Kargo. Langkah yang dilakukan praktikan adalah yang pertama, kepala instruktur memberikan arsip. Lalu pembuatan alamat pengirim dan penerima menggunakan Microsoft Word. Print alamat yang sudah dibuat di Microsoft Word, lalu memasukkan arsip ke dalam amplop, lalu menggunting kertas alamat yang sudah di print tadi di Microsoft Word, lalu menempelkan kertas alamat tersebut ke amplop coklat, lalu mengirimkan arsip perusahaan ke LPK Astakarya Jakarta melalui Baraya Kargo. Nah, selanjutnya ada mengarsipkan dokumen data peserta pelatihan. Berdasarkan sistem penjadwalan bulanan dan triwulan, kegiatan yang telah dilakukan oleh staf di LPK Astakarya juga mencakup pengarsipan yang dilakukan setiap 3 bulan. Pengarsipan ini dilakukan oleh koordinator peserta didik dengan menggunakan Microsoft Word. Terus ada memverifikasi data dan CV peserta pelatihan. Praktikan melakukan pengecekan pada data peserta pelatihan dan CV peserta pelatihan yang telah dibuat apakah sudah benar dari sistematika penulisan atau adanya salah penulisan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan adalah memeriksa data diri peserta pelatihan, lalu memeriksa CV peserta pelatihan, lalu setelah itu mencatat jika ada kesalahan pada data atau CV peserta pelatihan. Dan yang terakhir, praktikan memberikan data dan CV peserta pelatihan yang sudah diverifikasi kepada kepala instruktur. Nah, ini juga ada ngeprint soal-soal ujian peserta pelatihan. Praktikan ditugaskan untuk print soal-soal ujian peserta pelatihan. Langkah yang dilakukan, praktikan dikirim soal oleh para sensei atau guru. Lalu praktikan print soal-soal tersebut dan soal-soal yang sudah di-print diberikan ke sensei yang mengirimkan soalnya, ke guru yang mengirimkan soalnya. Selanjutnya ada memverifikasi nota pembelanjaan. Praktikan memeriksa nota pembelanjaan selama 1 bulan. Langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan nota pembelanjaan per hari sama atau tidak dengan data yang sudah dicatat selama sebulan. Selanjutnya dilakukan pengeprintan laporan keuangan per hari selama 1 bulan. Lalu kelompokan antara laporan keuangan dengan nota yang sudah diverifikasi. Lalu scan laporan keuangan dan nota tersebut, lalu datanya yang sudah di-scan dikirimkan ke bendahara, sedangkan hard filenya dimasukkan ke dalam amplop coklat dan diarsipkan. Selanjutnya ada juga mereka proses pembelajaran peserta pelatihan.
Laporan pembelajaran peserta pelatihan akan direkap setiap minggunya dari sensei-sensei atau guru-guru, lalu dikelompokkan apakah setiap mingguan para peserta pelatihan dalam pembelajaran semakin meningkat atau ada penurunan dalam belajar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengumpulan laporan pembelajaran dalam seminggu dari sensei, lalu direkap semua laporan yang sudah diberikan ke dalam satu file. Selanjutnya adalah dilaporkan kepada ketua instruktur. Selanjutnya juga ada pengawasan peserta pelatihan dalam pelaksanaan shikeng atau ujian. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam program pelatihan karena ujian bertujuan untuk mengukur pemahaman, kemampuan, dan pencapaian peserta selama proses pembelajaran. Nah, tugasnya itu yaitu pertama, memastikan soal ujian, lembar jawaban, dan peralatan seperti alat tulis tersedia dan sesuai kebutuhan, mengarahkan peserta ke tempat duduk yang telah ditentukan, membacakan peraturan yang harus dipatuhi selama ujian, seperti larangan menggunakan perangkat elektronik atau berbicara dengan peserta lain, mengawasi jalannya ujian dengan memastikan peserta fokus mengerjakan soal dan tidak terjadi pelanggaran aturan. Setelah waktu ujian selesai, saya bertugas mengumpulkan lembar jawaban, menghitung jumlahnya, dan memastikan semuanya telah terkumpul sesuai dengan daftar peserta. Selanjutnya juga ada ngeprint tata tertib asrama. Nah, tata tertib asrama adalah kegiatan mencetak peraturan dan pedoman yang harus diikuti oleh penghuni asrama. Tujuan dari mencetak tata tertib ini adalah untuk memberikan panduan tertulis mengenai peraturan yang berlaku di asrama sehingga semua penghuni memiliki pemahaman yang jelas dan seragam tentang hal-hal yang diharapkan dalam perilaku sehari-hari. Tata tertib asrama menyangkut beberapa aspek seperti jam malam, kapan peserta pelatihan harus kembali ke asrama, dan batas waktu untuk aktivitas tertentu. Kebersihan, peraturan yang tentang menjaga kebersihan kamar, ruang umur, dan area lainnya. Lalu penggunaan fasilitas, aturan terkait penggunaan fasilitas umum seperti ruang belajar, dapur, atau fasilitas olahraga. Lalu etika dan perilaku, panduan tentang perilaku yang diharapkan baik antar sesama penghuni maupun kepada staf asrama. Dan yang terakhir keamanan, aturan terkait menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain serta prosedur darurat. Adapun rapat persiapan penyambutan tamu. Dalam pelaksanaan magang di LPK Astakarya, salah satu tugas yang diberikan kepada saya adalah terlibat dalam persiapan penyambutan tamu dari Jepang, yakni seorang sensei atau guru. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesan positif terhadap hubungan kerjasama serta meningkatkan profesionalisme dalam menyambut pihak luar. Tahap awal dalam tugas ini dimulai dengan menghadiri rapat staf yang diadakan untuk membahas segala persiapan yang diperlukan. Dalam rapat tersebut, kami mendiskusikan beberapa hal utama, yaitu merancang konsep penyambutan yang sesuai dengan budaya dan nilai kesopanan baik dari sisi komunikasi maupun tampilan. Lalu menentukan jenis merchandise yang akan diberikan sebagai kenang-kenangan dan merancang dan memproduksi pakaian seperti kaos, baju olahraga, dan kemeja baru untuk digunakan oleh peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung. Nah, pelaksanaan magang yang terakhir itu ada menginput data peserta pelatihan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari proses administrasi yang sangat penting untuk memastikan semua informasi terkait peserta tercatat dengan akurat dan dapat digunakan untuk keperluan evaluasi, pelaporan, dan koordinasi kegiatan pelatihan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penerimaan dan verifikasi dokumen peserta, lalu memasukkan informasi pribadi peserta pelatihan, lalu mengisikan jadwal dan program pelatihan yang diikuti oleh peserta, lalu mengelompokkan kategori peserta pelatihan berdasarkan status training atau dalam masa pelatihan, lalu on job dalam masa magang, dan return sudah beres masa magang, dan extend yang memperpanjang magang. Dan yang terakhir, pengecekan dan validasi. Selanjutnya ada pokok pembahasan keempat,
yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang akan saya paparkan di sini adalah kendala yang saya hadapi selama magang dan cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama itu kendala pada printer. Selama pelaksanaan magang, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan printer yang lambat dalam mencetak dokumen. Praktikan terkendala dalam pencetakan dokumen yang dikarenakan kurangnya perhatian terhadap kondisi fisik printer. Printer seringkali dalam keadaan berdebu yang dapat mempengaruhi mekanisme internalnya dan menyebabkan proses pencetakannya menjadi lambat. Selain itu, tinta printer sering mengalami kekeringan karena jarang digunakan secara berkala atau tidak dilakukan pengisian ulang pada waktu yang tepat. Hal ini menyebabkan hasil cetakan menjadi buram atau bahkan printer tidak dapat mencetak sama sekali. Tidak hanya itu, kurangnya perhatian terhadap ketersediaan kertas juga menjadi kendala tambahan. Nah, solusinya adalah pengecekan berkala terhadap printer, termasuk servis rutin, pemeriksaan ketersediaan kertas dan tinta. Mengingat minimnya perhatian terhadap ketersediaan kertas pada printer, penting bagi staf kantor untuk lebih memperhatikan aspek ini, agar dapat menunjang pekerjaan yang efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pencetakan dapat berjalan lebih lancar dan mendukung kelancaran operasional kerja. Lalu yang kedua, terkendala akses internet yang tidak stabil. Selama masa magang, akses internet yang tidak stabil menjadi salah satu kendala yang cukup menghambat. Beberapa pekerjaan seperti pengunggahan dokumen ke server, menghadiri rapat daring, atau mencari referensi secara online seringkali terganggu akibat koneksi internet yang lambat atau terputus. Solusinya adalah saya menggunakan tethering dari ponsel sebagai cadangan saat koneksi utama bermasalah. Selain itu, saya memanfaatkan waktu-waktu tertentu, seperti pagi atau malam hari, ketika jaringan biasanya lebih stabil untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan koneksi internet. Saya juga meminta bantuan staf untuk membantu mengatasi masalah jaringan kantor. Dengan langkah-langkah ini, saya dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, meskipun jaringan internet terkadang bermasalah. Lalu yang terakhir, kendala adaptasi dengan sistem baru. Perusahaan tempat saya baru saja mengimplementasikan sistem perangkat lunak baru untuk manajemen data. Sebagai seorang yang baru bergabung, saya merasa kesulitan memahami sistem tersebut, terutama karena kurangnya pelatihan yang diberikan. Akibatnya beberapa tugas saya memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Solusinya adalah mencari informasi tambahan melalui panduan online, tutorial video, dan dokumentasi terkait yang tersedia di internet. Saya juga aktif berdiskusi dengan rekan kerja yang sudah familiar dengan sistem tersebut untuk mendapatkan tips dan pemahaman yang lebih cepat. Sebagai langkah praktis, saya mencatat langkah-langkah penting dalam menggunakan sistem ini agar dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, saya mampu beradaptasi lebih cepat, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi waktu yang terbuang akibat ketidaktahuan terhadap sistem baru. Selanjutnya, pokok pembahasan kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selama melaksanakan magang selama 3 bulan di pelayanan back office LPK Astakarya Bandung, praktikan memperoleh banyak ilmu dan pengalaman baru terkait administrasi serta dunia kerja. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya perhatian terhadap ketersediaan kertas dan kondisi fisik printer, termasuk debu yang menumpuk dan tinta yang kering, yang menghambat kelancaran pekerjaan. Selain itu, koneksi internet yang lambat atau terputus seringkali menjadi hambatan dalam menyelesaikan tugas yang bergantung pada jaringan online, seperti pengunggahan dokumen, menghadiri rapat daring, dan pencarian informasi secara real time, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Menyadari permasalahan tersebut, praktikan memberikan masukan berupa perawatan rutin terhadap perangkat kerja, seperti menjaga kebersihan printer, memastikan ketersediaan tinta dan kertas, serta melakukan servis berkala agar pekerjaan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil pengamatan selama magang di pelayanan back office LPK Astakarya Bandung, manajemen perlengkapan kerja sudah cukup baik.
namun masih perlu dilakukan pengecekan rutin terhadap pengadaan barang, terutama perlengkapan mencetak dokumen, agar pekerjaan lebih efektif dan tidak terhambat. Selain itu, sebaiknya divisi tempat magang memberikan penjelasan mengenai proses magang dan ruang lingkup kerja praktikan agar tercipta interaksi yang produktif antara peserta magang dan staf perusahaan. Mahasiswa juga perlu memahami deskripsi pekerjaan mereka agar lebih aktif dan tidak menganggur selama jam kerja. Sementara itu, untuk program studi manajemen, disarankan agar pihak kampus memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta guna memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat magang yang sesuai dan bermanfaat bagi pengembangan keterampilan di dunia kerja. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama 3 bulan magang di LPK Astakarya Bandung, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam aspek profesional maupun pengembangan diri. Magang ini menjadi wadah untuk menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik kerja, terutama dalam manajemen administrasi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan dokumen. Saya juga menghadapi berbagai tantangan yang mengasah keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, serta adaptasi, terutama dalam memastikan kelancaran administrasi dan menjaga kerahasiaan data peserta. Selain itu, pengalaman ini meningkatkan soft skill saya, seperti komunikasi, kerjasama tim, serta manajemen waktu yang efektif dalam menyelesaikan tugas. Dari sisi hard skill, saya banyak belajar tentang pengelolaan data, penyusunan laporan administrasi, dan sistem pengarsipan yang efisien. Melalui interaksi dengan staf dan atasan, saya memahami pentingnya kerjasama tim, tanggung jawab, serta kedisiplinan dalam dunia kerja. Pengalaman ini menyadarkan saya akan pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan, baik dalam keterampilan komunikasi, berpikir kritis, maupun penyesuaian terhadap tantangan yang ada. Kedepannya, saya berencana untuk mendalami bidang manajemen pelayanan back office dan menerapkan ilmu yang telah saya pelajari untuk mendukung karir saya. Nah, secara keseluruhan, magang ini memberikan wawasan nyata tentang dunia kerja serta membantu saya dalam merencanakan pengembangan diri dan karir di masa mendatang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan domo arigatou gozaimasu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPK Astakarya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dan berkembang selama program magang ini dan seluruh staf di LPK Astakarya yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses magang. Arigatou gozaimasu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Rini Astuti SPTMM yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan saya dalam membuat laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat menjadi bekal yang berharga untuk masa depan saya dan untuk teman-teman semua juga. Terima kasih.